Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah bila talab. Alhamdulillah bila sabab. Alhamdulillah bila adad. Alhamdulillah hatta yarda. Walhamdulillah idza radi. Walhamdulillah ba'da ridha. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yanbaghi li jalali wajhihi wa 'azimi sultanihi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat al-ayat. Amma ba'd. Hadirin hadirat jamaah yang saya hormati dan dirahmati Allah, tak bosan-bosannya kita panjatkan puja-puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai limpahan nikmat karunia-Nya kepada kita, juga dimudahkannya hari-hari pemanasan, hari-hari awal dari Ramadan 1446 Hijriah ini yang sudah berlalu 4 hari. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua yang kita perjuangkan, semua yang kita persembahkan berupa amal saleh, mulai dari salat kita, puasa kita, sedekah, infak, amal jariah kita, dan berbagai ibadah lainnya, termasuk tilawah kita. Jamaah yang saya hormati dan dirahmati oleh Allah, di momen-momen Ramadan semacam ini tentunya amatlah tepat apabila kita makin banyak muhasabah, makin banyak introspeksi diri kita. Kira-kira sekian umur dari kita telah berlalu. Ada yang lewat 20, ada yang lewat 30, ada yang lewat 40, ada yang 12, 50 dan seterusnya. Akankah Ramadan kita kali ini sama dengan Ramadan kemarin? Kemudian juga dampak dari Ramadan yang 1 bulan itu cukupkah menjadi bekal untuk 11 bulan mendatang? Dan juga jamaah yang dirahmati oleh Allah, ketika kita renungkan misalnya firman Allah Ta'ala, sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun wa umli lahum inna kaidi matin. Kata Allah pada surah Al-Qalam ayat 45 dan 46, akan kami biarkan mereka berangsur-angsur, yaitu menuju kebinasaan dari arah yang tidak mereka ketahui. Aku memberi tenggang waktu pada mereka, kata Allah, sesungguhnya rencanaku amat teguh. Ayat ini mungkin sedikit butuh konsentrasi untuk memahaminya. Untuk siapakah gerangan ayat ini? Apakah hanya untuk orang-orang kafir, ataukah juga untuk hamba-hamba mukmin yang lalai? Berkaitan dengan ayat ini, terdapat satu kejadian di masa Hasan Al-Basri rahimahullah, ketika datang seseorang bertanya kepada beliau dengan mengatakan, aku dengar bahwa setiap maksiat, setiap pelanggaran itu ada hukumannya dari Allah. Namun, kata orang atau penanya ini, aku banyak bermaksiat dan melanggar kepada Allah, tetapi diriku tak merasa mendapat hukuman. Ya, penanya ini seolah-olah
menantang atau bagaimana? Kemudian Hasan al-Basri menanggapinya dengan bijak. Wahai anakku, kata Hasan, justru berapa banyak Allah Ta'ala menghukummu sedang engkau tidak merasa. Hukuman Allah di sini yang dimaksud oleh Hasan al-Basri rahimahullah tidaklah harus hukuman yang berat, hukuman yang memukul, hukuman yang menyentak dengan dicabutnya kesehatan misalnya, dikasih penyakit, yang kaya dibuat bangkrut, dibuat terbakar pabriknya dan lain-lain. Tidak harus demikian ketika Allah menghukum hamba. Tidak harus demikian. Kalau dengan konteks kita, kata Hasan al-Basri, bukankah dicabut darimu lezatnya bermunajat? Ini teguran halus, ini hukuman halus dari Allah. Ketika kita berdoa, ya, tidak dengan kehadiran hati. Ketika kita berdoa, pikiran kita melayang-layang, itu hukuman loh. Ketika kita sudah dalam masjid menunggu azan dengan antara azan dan iqamat, tapi kita lalai dengan HP kita, itu hukuman loh. Malah main game masih. Kalau di masjid menunggu salat berjamaah antara iqamat dengan azan dan iqamat masih main game, lalu bagaimana di luar masjid? Kemudian, tidakkah berlalu hari-harimu tanpa membaca Al-Quran? Allah. Kalau hari-hari biasa masih yakni. Tapi kalau di Ramadan sama dengan hari-hari di luar Ramadan, ini juga hukuman halus Bapak-bapak Ibu sekalian. Tanpa membaca Al-Quran, berlalu 1-2 hari dari Ramadan, kerugian yang nyata, kerugian yang luar biasa. Kemudian, betapa banyak malam lewat sedang engkau tidak bangun untuk sholat malam. Kalau di luar Ramadan juga mungkin kita masih ada rasa tolerir, tapi kalau di Ramadan sudah dimajukan jadi tarawih, tidak perlu tidur terus bangun, enggak, habis isya langsung disambung, masih ditinggalkan atau masih entengkan atau masih diabaikan, ini juga hukuman halus. Hati-hati. Kemudian, bukankah sudah lama mulutmu terkunci dari zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Kata Hasan al-Basri, ini juga mahrum, orang yang terhalang dari rahmat Allah, yang lisannya itu kering dari berzikir kepada Allah, yang pikirannya itu kering dari mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu hukuman loh, sedang kita tidak merasa. Allahul musta'an. Kemudian, tidakkah engkau terfitnah oleh harta, pangkat dan popularitas? Ini juga bagian dari hukuman Allah kepada hamba, meskipun sifatnya sekali lagi halus, sedang yang dihukum tidak merasa. Kita tidak merasa. Yang terfitnah dengan harta, yang tidak ada puasnya dengan harta, pangkat dan juga popularitas. Terlebih di masa kita saat ini, dikenal nasional tidak cukup, merasa harus se-Asia Tenggara, merasa harus go internasional, terus dikipasi sama setannya. Yang mana dalam mengejar itu konsekuensinya apa? Butuh waktu, waktunya akan tersita untuk itu. Kemudian juga kewajiban-kewajibannya kepada Allah akan terlalaikan. Dan itu hati-hati, bentuk hukuman yang halus. Kalau dengan bahasa syar'inya, dengan bahasa Qur'annya tadi adalah istidraj, diluluh sama Allah.
Ya, diulur, sampai di mana kamu? Oh ya, pengen harta aku kasih, pengen pangkat aku naikkan, pengen ini aku dikasih terus sama Allah. Sedang hamba tadi lalai dari mengingat Allah, lalai dari menjalankan kewajibannya. Jangan bangga dengan yang demikian. Hati-hati. Innallaha yumhil wa la yuhmil. Sesungguhnya Allah itu ngasih tempo, ngasih waktu, ngasih tenggang kepada kita. Tapi kalau sudah tiba waktunya Allah tarik, oh, siapa yang bisa menghalangi? Cukup waktu sehari semalam, bahkan lebih singkat dari itu, bahkan sekejap mata. Dalam pelanggaran-pelanggaran, bukankah kita belum lama ini di bulan Januari kemarin misalnya, kita mendengar bagaimana pelanggaran-pelanggaran bahkan menantang Allah di buminya, di California. Kemudian kita lihat apa yang terjadi dengan negeri tersebut dalam hitungan hari, sekian ludes, sekian habis dari harta mereka, sekian kerugian, sekian kurang modern apa fasilitas yang mereka miliki untuk memadamkan api, bahkan pakai pesawat, kurang pesawatnya kalau sama Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Itulah bentuk istidraj Allah Subhanahu wa taala. Ketika sampai-sampai Allah ditantang seperti itu, maka rasakan. Kemudian Hasan Al-Basri juga menyatakan, ketaatan juga terasa berat di hatimu. Begitu kan ketika melaksanakan sholat yang harus bangun asik-asik tidur subuh misalnya, atau isya setelah seharian beraktivitas, akan terasa berat bagi mereka yang Allah hukum dengan hukuman yang halus ini. Kemudian juga ketika lidah kita begitu ringan untuk berdusta, berghibah dan namimah, ini juga bagian dari hukuman halus dari Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati jamaah yang dirahmati Allah, karena memang mulut atau lisan ini termasuk hal yang paling banyak menggelincirkan manusia ke dalam neraka, waliyadzubillah. Terlebih kita di Ramadan ini tentunya hendaklah kita menjaga ekstra mulut kita, lisan kita ini, karena jangan sampai puasa kita tinggal haus dan laparnya saja, dahaga dan laparnya saja, sedang pahalanya telah hangus oleh penyakit-penyakit lidah tadi atau lisan, baik itu dusta, ghibah maupun namimah. Kemudian Hasan Al-Basri juga menyatakan, dunia begitu berharga di matamu, sedang akhirat engkau lupakan. Ini juga bentuk hukuman halus dari Allah, istidraj. Ketika melihat dunia kita, mata kita berbinar, mata kita silau, sedangkan untuk akhirat kita memandangnya begitu jauh, perurusan atau perkara nomor berapa. Ini bagian dari juga hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula kata Hasan Al-Basri, musim kebajikan berlalu begitu saja, sedang engkau tidak memanfaatkannya. Ada Ramadan, ada haji, ada hari-hari utama dalam setahun, tetapi engkau abaikan. Ini juga bagian dari hukuman halus. Hati-hati jemaah yang dirahmati Allah. Sedang kita di awal-awal Ramadan, kita selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjadikan tiap detiknya dari Ramadan ini sebagai tambahan amal, tambahan pahala kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Hasan Al-Basri menutup pembicaraannya dengan menyatakan, ketahuilah wahai anakku, hukuman Allah Jalla Jalaluh ada yang tanpa dan terasa, seperti pada harta,
anak, kesehatan, dan lain-lain. Tetapi ada pula yang tak terdeteksi ataupun terasa. Terlebih ketika hati kita telah bebal, sudah mati rasa, repot karena banyaknya dosa. Ini lebih berbahaya lagi. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah.